Hai semuanya, kalau ngomongin sejarah Nusantara, pasti Majapahit nggak mungkin terlewat kan? Kerajaan yang pernah berjaya di abad ke-13 hingga 15 ini punya cerita seru tentang kejayaan, kekuasaan, dan peninggalannya yang bikin kita kagum sampai sekarang. Jadi, gimana sih sebenarnya Majapahit bisa jadi kerajaan yang begitu besar dan berpengaruh? Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Bayangin, awal mula berdirinya kerajaan ini sebenarnya nggak lepas dari konflik perebutan kekuasaan. Nah, waktu itu, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Singhasari, berhasil lolos dari serangan pasukan Mongol yang datang ke Jawa. Alih-alih kabur, Raden Wijaya justru memanfaatkan momen ini buat mendirikan Majapahit di wilayah Trowulan, Mojokerto. Cerdas banget ya. Nah, masa kejayaan Majapahit sebenarnya baru mulai ketika Hayam Wuruk naik takhta. Hayam Wuruk jadi raja yang membawa kerajaan ini ke puncak kejayaan. Nggak sendirian, dia dibantu sama seorang patih legendaris yang pastinya kalian udah kenal, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok pemimpin yang gigih dan ambisius. Ia terkenal banget dengan sumpah palapanya, di mana ia berjanji nggak akan menikmati palapa atau kenikmatan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Bayangin, dari Jawa, Bali, Sumatera, hingga Kalimantan, semuanya bisa tunduk di bawah Majapahit. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka berhasil menciptakan persatuan di masa yang sangat sulit. Kerajaan ini benar-benar jadi simbol dari kekuatan dan persatuan Nusantara. Bisa dibilang, Majapahit adalah cikal bakal Indonesia yang kita kenal sekarang. Selain sukses secara militer dan politik, Majapahit juga luar biasa di bidang kebudayaan, Kazam. Seni sastra, arsitektur, dan seni ukir berkembang pesat di masa itu. Kalian tahu nggak Majapahit punya peninggalan-peninggalan arsitektur yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu. Candi-candi ini punya desain yang unik dan detail, menunjukkan betapa majunya keterampilan masyarakat Majapahit dalam bidang seni dan arsitektur. Kita bisa lihat pengaruh agama Hindu-Buddha yang sangat kuat di Majapahit, terutama dalam peninggalan-peninggalannya. Misalnya, candi-candi yang mereka bangun adalah tempat ibadah yang juga jadi lambang kemegahan kerajaan. Menariknya, Majapahit juga dikenal sangat toleran. Mereka bisa menerima berbagai kepercayaan yang ada, termasuk Hindu, Buddha, dan bahkan kepercayaan lokal. Bayangin deh, betapa harmonisnya masyarakat di sana, walau punya keyakinan yang berbeda-beda. Tapi sayangnya kejayaan Majapahit ini nggak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan, konflik internal, dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga jadi faktor utama kemunduran Majapahit. Ditambah lagi munculnya agama Islam yang kemudian menjadi semakin populer di masyarakat Nusantara, juga berpengaruh besar terhadap melemahnya Majapahit. Dan akhirnya, di abad ke-16, Majapahit benar-benar runtuh. Walaupun kerajaan ini hilang, warisan kebudayaannya tetap hidup. Banyak nilai-nilai yang kita kenal sekarang, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang berasal dari Majapahit. Sungguh luar biasa, kan? Pengaruh Majapahit ternyata masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Nah, itulah sedikit cerita tentang sejarah, kejayaan, dan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Semoga kita bisa belajar banyak dari kebesaran mereka dalam menyatukan Nusantara. Menarik banget ya buat dibahas lebih dalam. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita sejarah Nusantara lainnya.